Upacara pembukaan pelatihan reformasi birokrasi atau RB bagi ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024 Kupang 22 April 2024 dimulai. Mengawali upacara ini menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Yuliana SE. Kepada Ibu disilakan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi ini, marilah kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kedapan hadirat-Nya Tuhan. Karena begitu besar cinta kasih-Mu bagi kami semua, Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan, sudah mengantar kami dari rumah kami masing-masing untuk berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan pelatihan reformasi birokrasi. Tuhan, kegiatan ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Pada pagi ini ya Bapa, kami akan memulai pembukaan. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan ini, mulai dari saat ini sampai hari Jumat nanti. Inilah doa kami Bapa, inilah sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Acara selanjutnya kita dengarkan laporan Ketua Panitia Penyelenggara oleh Kepala Bidang Kompetensi Manajerial Pemerintahan dan Sosial, Bapak Dr. Andus Yohan A. Burmoloban, MSc. Selamat pagi dan salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang terhormat Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati para narasumber, pertama dari Kementerian PAN RBRI, Bapak Yameri sudah hadir bersama kita, Kepala Bapelitbangda Provinsi NTT, Kepala Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Organisasi Sekda Provinsi NTT, Bapak Ibu narasumber dan moderator yang hadir, panitia penyelenggara, Bapak Ibu peserta pelatihan reformasi birokrasi tahun 2004 yang kami banggakan, sikapnya undangan dan hadirin yang kami hormati. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya karena anugerahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti pembukaan
pelatihan reformasi birokrasi bagi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa laporan sebagai berikut. Pendahuluan, arah kebijakan reformasi ini perlu dioperasionalkan lebih lanjut pada level mikro untuk kementerian dan juga bagi pemerintah daerah sampai tingkat perangkat daerah oleh pegawai ASN yang profesional serta ditopang dengan penyesuaian peta jalan dan rencana aksi perubahan. Berkaitan dengan hal tersebut, BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur berkolaborasi dengan semua pihak melakukan pelatihan reformasi birokrasi bagi ASN dalam penajaman RB general dan penyusunan kerangka logis RB tematik dalam rangka mewujudkan smart governance di lingkungan pemerintah Provinsi NTT. B. Dasar 1 Undang-Undang 20 tahun 2024 tentang ASN 2 dan seterusnya terbaca. C. Tujuan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta informasi terkait penajaman kebijakan reformasi birokrasi general dan tematik serta penyusunan kerangka logis RB tematik untuk mencapai smart governance. D. Manfaat setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu mengetahui dan menjelaskan serta menerapkan kebijakan reformasi birokrasi general dan tematik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2023. E. Materi pembelajaran 1. Arah kebijakan nasional pelaksanaan reformasi birokrasi. 2. Arah kebijakan pengembangan kompetensi SDM di Provinsi NTT. 3. Evaluasi implementasi reformasi birokrasi di Provinsi NTT. D. Penajaman reformasi birokrasi general. 5. Penyusunan kerangka logis RB tematik. 6. Penajaman RB tematik. 7. Implementasi birokrasi berakhlak. Dan ke-8. Penyusunan reformasi birokrasi tematik. F. Peserta, kami izin melaporkan kepada Ibu Kepala Badan serta Bapak Ibu sekalian yang hadir bahwa kami mengundang 40 peserta dari seluruh perangkat daerah, tetapi yang melaporkan sampai pagi ini berjumlah 28 orang. Kami berharap panitia dapat tetap menelpon agar dari semua unit dapat hadir pada kesempatan ini. Oke, narasumber berasal dari Kemenpan RB, dari BPSDMD Provinsi Tenggara Timur, Inspektorat dan Biro Organisasi Setda Provinsi NTT. H. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode belajar andragogi yang dipadukan dengan ceramah, tanya jawab, diskusi, dan simulasi. I. Waktu dan tempat penyelenggaraan. Pelatihan berlangsung dari tanggal 22 sampai 26 April 2024 bertempat di kampus BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami sampaikan Ibu Kepala bahwa sebelumnya memang kami mengusulkan anggaran bisa menginap sehingga semua berkonsentrasi, tetapi kami keterbatasan anggaran. Para peserta setiap pagi datang diharapkan dapat ada surat tugas dari pimpinan sehingga tidak ikut apel pagi karena sudah langsung dimulai pada pagi hari langsung di BPSDMD. Biaya penyelenggaraan bersumber dari DPA BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. K. STTP
bagi peserta yang mengikuti kegiatan ini dengan tingkat kehadiran 90% akan diberikan surat tanda tamat pelatihan yang ditandatangani oleh Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi pelatihan reformasi birokrasi bagi ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan yang kami kasihi, kita ikuti bersama sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina S. Laiskodat, SP, MSI, sekaligus dengan resmi membuka pelatihan ini. Yang saya hormati Pak Yaneri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang sudah ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu pejabat struktural, fungsional, media suara, juga yang sudah hadir pada pagi hari ini di tempat ini, yang saya kasihi, beserta pelatihan reformasi birokrasi, singkatnya semua kita yang hadir hari ini. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya mengawali sambutan ini, saya memberi selamat memperingati Hari Kartini bagi semua Kartini-Kartini Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kartini-Kartini yang hadir dalam ruangan ini dan menjadi peserta. Perlu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkarya. Khususnya hari ini dalam acara pembukaan pelatihan reformasi birokrasi bagi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi NTT. Bapak Ibu yang hadir hari ini, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerintah berkelas dunia. Kalau kita mau berkelas dunia, maka standarnya kita harus dapat dulu. Dan itu melalui reformasi birokrasi ini dilakukan penataan terhadap tata kelola pemerintahan yang tidak hanya diarahkan untuk menjadi lebih efektif dan efisien, namun juga menciptakan pemerintah yang profesional. Kalau pemerintah yang profesional artinya ASN-nya harus profesional di bidang tugas masing-masing. Dengan demikian, kita akan menciptakan suatu pemerintah yang benar-benar, jika dipandang untuk suatu hasil yang baik, maka Bapak Ibu yang hadir hari ini menentukan apakah organisasi Bapak Ibu sudah bisa mewujudkan reformasi birokrasi atau belum. Semoga Bapak Ibu yang datang hari ini sudah tahu dan sudah mengevaluasi atau sudah dievaluasi oleh Biro Organisasi kita ada di angka berapa. Sehingga ini merupakan titik awal kita untuk kita mau memperbaiki reformasi birokrasi dari masing-masing perangkat daerah. Pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki akhir periode roadmap dari Grand Design Reformasi Birokrasi. Namun hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Ini ditandai dengan beberapa upaya reformasi birokrasi masih berfokus pada proses
dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bahkan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi masih dilakukan secara parsial dan masing-masing instansi pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategi nasional serta arah pembangunan nasional. Untuk itu, kita sadari bahwa telah dilakukan revisi roadmap reformasi birokrasi. Karena pada hakikatnya, roadmap reformasi birokrasi harus mampu menjabarkan visi dan misi, prioritas pembangunan nasional, maupun menjawab isu strategi dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional, sehingga dapat yang pertama mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategi reformasi birokrasi. Semoga Bapak Ibu yang hadir hari ini pernah membaca roadmap ini arahnya kemana. Kalau ini adalah tahun akhir, berarti gap yang kita dapat itu harus kita penuhi. Yang kedua, mendapat roadmap reformasi birokrasi yang lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, mendapatkan roadmap reformasi birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan dapat dalam pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan. Berbicara sinergis atau efisien terkadang mudah, tapi dalam kesempatan ini, kalau memang Bapak Ibu yang menangani reformasi atau baru mau menangani atau yang sudah menangani, apakah mudah dalam melaksanakan reformasi birokrasi atau tidak? Terkadang kita koordinasi di dalam perangkat daerah saja, ada item-item indikator itu kita minta mudah atau sulit. Ini pertanyaan ini menjadi jawaban setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini, harus terjawab dengan baik. Komitmen admin atau pelaksana maupun komitmen pimpinan sangat penting. Bapak Ibu yang saya hormati, arah kebijakan reformasi birokrasi ini selanjutnya perlu dioperasionalkan pada level mikro, baik oleh kementerian maupun pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merespon dengan melakukan pelatihan bagi para ASN dalam penyusunan peta jalan dan rencana aksi reformasi birokrasi general dan tematik di lingkungan pemerintah Provinsi NTT. Apakah kita sudah punya peta jalan? Anda yang sudah punya? Sudah punya rencana aksi? Kalau ini menjadi budaya dalam satu organisasi, kita melakukan sesuatu apapun itu, selain reformasi birokrasi, kita harus tahu dulu kita mau kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu kemana, kita punya rencana aksinya apa. Kalau dulu dia hanya general, sekarang nanti sebentar dengan Pak Januari dari PAN RB tanya sebanyak-banyaknya, kenapa nilai NTT masih rendah? Atau cukup, belum baik, atau sangat baik, kenapa? Salahnya ada di mana? Apakah kita belum membuat peta jalan? Atau rencana aksi kita belum buat? Atau sudah buat tapi kita belum laksanakan? Nah, ini dalam setiap indikator penilaian apapun juga ini penting. Peserta pelatihan yang saya banggakan, pelatihan ini merupakan kesempatan berharga bagi kita semua untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam mengimplementasikan kebijakan reformasi birokrasi secara efektif dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi adalah upaya penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Tingkatan paling tinggi dalam satu pemerintahan atau satu organisasi adalah pelayanan publik. Mengapa di setiap
organisasi pemerintah ataupun swasta, kita perlu melakukan survei kepuasan. Karena itu mengukur kita punya pelayanan publik, apakah sudah sampai di level yang mana. Kalau sudah sampai baik, terima kasih. Kita tingkatkan ke sangat baik. Kalau masih dicukup, kita tingkatkan lagi. Kalau sudah di sangat baik, kita pertahankan. Itu merupakan level menurut saya dan sesuai dengan aturan yang saya baca itu yang paling tinggi. Karena kita kerja, tapi kalau pelayanan publik kita terlihat oleh masyarakat masih kurang baik, maka itu belum ada artinya. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan komitmen dari setiap peserta dalam pelatihan ini sangatlah penting. Melalui pelatihan ini, peserta akan diberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar serta penajaman kebijakan reformasi birokrasi yang baik secara general maupun tematik. Harapannya agar peserta dapat menerapkan konsep-konsep tersebut dalam praktek sehari-hari di lingkungan kerja masing-masing untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Dengan demikian, saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, bertukar pengalaman dan menjalin kolaborasi yang produktif selama pelatihan ini berlangsung. Jadi kalau lihat siapa punya yang baik, belajar. Itu fungsinya kita latihan. Kalau datang latihan duduk diam pulang, percuma. Saya mengajak kepada ibu peserta, semoga sudah nanti mencapai 40 orang ini menjadi agen perubahan di lingkungan kerja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang menjadi agen perubahan. Lalu nanti ada pertanyaan, Ibu saya kan staff, saya ini kan pelaksana. Kalaupun pelaksana tapi Bapak Ibu punya jiwa pemimpin, di level manapun Bapak Ibu bisa tembus. Walaupun tidak mudah. Meyakinkan pimpinan itu satu pekerjaan yang berat. Tapi jika Bapak Ibu mampu meyakinkan pimpinan, ini poinnya ada di situ. Saya omong sama senyum. Pasti kalau kita omong dengan pimpinan, bicara pimpinan, ada pimpinan yang masa bodoh, ada pimpinan yang senang, ada pimpinan yang terbuka, ada pimpinan yang tertutup. Nah, ini tantangan untuk Bapak Ibu sebagai pegawai negeri sipil, sebagai ASN. Saya sangat berharap yang duduk hari ini merupakan agen perubahan untuk reformasi birokrasi NTT mau dibawa ke arah mana. Karena yang paling penting adalah ketika rencana aksi kita buat dengan baik dan kita laksanakan. Sehingga pada saat evaluasi nanti kita akan meningkat. Bukan kita jalan di tempat. Tidak boleh jalan di tempat. Karena apa artinya pelatihan ini kalau kita masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Melalui pelatihan ini saya mendorong agar kita semua dapat menjadi yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan kerja masing-masing untuk kemajuan Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Akhirnya, dengan memohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pelatihan reformasi birokrasi bagi aparatur sipil negara, lingkup pemerintah Provinsi NTT saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merestui segala upaya kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Selanjutnya menyanyikan bersama lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Upacara telah selesai. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkenan meninggalkan tempat.